Sebetulnya cara ini bukan cara paling simpel untuk membuat modul bleed, cuman kalau saya rasa ini paling apa ya namanya ya, paling cocok lah. Selamat malam bosku, assalamualaikum. Wah, ini sudah beberapa dekade ini tidak upload video ya karena ada beberapa kendala baik teknis ya maupun non teknis ya. Ini kali ini saya ada modul baru ini ya, sebetulnya bukan baru banget ya, cuman hanya upgrade saja. Ini adalah modul bleed kan, dengan sedikit penyempurnaan lagi dan dengan penguat MOSFET ya. Jadi ini lebih jos ini. Ini bisa 12 volt atau 24 volt dengan sedikit modifikasi lagi. Kalau ini yang sedang saya pegang ini adalah versi 12 volt. Ya ini sekalian saya ini mau nanya ini kan. Enaknya itu mejanya ini kan. Ini polosan gini saja atau seperti ini. Jadi kayak ya youtuber lainnya itu kan mejanya kotak-kotak seperti ini ya. Nah ini enaknya kayak biasanya saja atau pakai ini kan. Kira-kira gambarnya itu lebih nyaman mana ya dilihatnya ya. Silahkan diisi di kolom komentarnya. Terima kasih. Ya oke, ini tanpa banyak basa-basi ini langsung saja ini skemanya. Modul bleed MOSFET ya 12 dan 24. Ini adalah versi 12 volt ya. Jadi seperti ini barangnya dan ini skemanya. Silahkan kalau mau membikin ya. Nah ini perbedaan dari modul-modul sebelumnya adalah ada penambahan dioda di sini. Ini pakai IN 4007 saja atau dioda 1 ampere saja lah yang kecil ya. Ini berfungsi untuk menjaga IC ini agar tetap stabil walaupun di kendaraan sedang ada gejolak listrik ya, misalnya lagi jalan atau lagi ngesen atau lagi apa kan listriknya kan naik turun ya. Jadi fungsi dioda di sini adalah supaya apa namanya listrik yang disimpan di elko ini itu tidak membalik kan, tidak membalik ke apa namanya ke jalur di kelistrikan kendaraannya. Jadi hanya fokus untuk mensuplai IC 55 nya ini. Nah lalu nih untuk versi 12 volt versi 24 volt ini di ground modulnya ini kan, ini ditambahin resistor 2,2 kilo ohm ya, 1 watt saja. Jadi ditambahin resistor seperti ini ya. Ini langsung ke ground modul atau bisa dipasang di sini kalau mau rapi ya. Nah lalu untuk penyambungan lampunya, ground lampunya itu tetap ke ground aslinya ya, ke ground apa namanya ground body ya. Jadi nyambungnya seperti ini kan. Oke, ini kita coba. Ini kita pakai strom 28 volt ini. Jadi nyambungnya yang benar seperti ini. Soalnya kemarin itu banyak yang keliru ya. Untuk nyambung ground lampunya itu malah di ground yang ikut resistor ya. Jadi lampunya nyalanya nggak terang. Nah, jadi kalau ini kan lampunya terang ya. Saya tak matiin ini flashnya ini. Nah jadi nyalanya normalnya harus seperti ini ya. Nah, dan ketika ini masangnya salah, ini ground lampunya malah
ikut ground modul atau ground yang melalui resistor, itu nyala lampunya jadi redup kan, jadi tidak terang ya. Nah, jadi ground lampunya itu harus ke ground body lah istilahnya, gampangnya ke ground body ya, jadi biar terang seperti ini. Nah, jadi terang normal sesuai dengan kapasitas lampunya. Nah, lalu ini untuk elko setting ini, atau elko yang untuk mengatur lama waktu menyalanya ini bisa kalian gonta-ganti sesuai selera. Ini dengan elko 150 mikro itu nyalanya seperti ini. Kalau dirasa nyalanya waktu nyalanya kurang cepet atau kurang lama, kalau kurang cepet itu bisa diganti dengan pakai elko di bawahnya, misalnya pakai 47 atau 22 ya. Tapi kalau untuk setting lama matinya ini ya, ini mati pas mati ini kalau kurang lama, trim pot ini bisa kalian ganti pakai yang 100 kilo ya. Ini kan 50 kilo. Lalu untuk bagian MOSFET bisa kalian pasang pendingin seperti ini, atau tidak juga tidak masalah ya, karena nyalanya juga kan tidak full ya kalau bleed ya. Tapi kalau pakai pendingin ya lebih bagus, apalagi kalau lampunya banyak ya, itu lebih bagus lagi pakai pendingin saja supaya ya aman lah. Untuk kapasitas modul ini kalau polosan saja ini kalau masih 20 watt masih oke ya. Cuman kalau sampai 50 watt atau lebih ya amannya dikasih pendingin ya, buat jaga-jaga saja. Ini untuk nyeting waktu matinya ini ya, bisa diputar-putar. Ini paling cepet ini ya. Nah, ini paling cepat segini ya, berapa ya, 1 detik mungkin ya. Dan kalau paling lama itu ini paling lama ini berang detik, 5 detik mungkin ya. Ya ini sebetulnya cara ini bukan cara paling simpel untuk membuat modul bleed. Cuman kalau saya rasa ini paling paling cocok lah. Jadi bisa di setting sendiri gitu kan. Ya memang bagi yang tidak tidak kulino tidak biasa dengan dunia komponen-komponen elektronik seperti ini, pasti akan sedikit kesusahan juga. Tapi ya kalau istilahnya diperhatikan pelan-pelan, dipelajari pelan-pelan sambil cari referensi, saya yakin pasti bisa kan. Tapi ya semua terserah dari kalian sih, mau bikin yang ribet seperti ini atau bikin yang simple yang hanya pakai relay dan kapasitor, atau yang gimana itu ya, ya terserah, sesuai selera saja. Ya oke kan, kiranya sekian dulu ini. Dan ini sebagai info tambahan, ini lampunya mengikuti tegangan inputnya ya. Jadi kalau inputnya pakai 12 volt itu tidak usah pakai resistor ini, dan lampunya juga harus 12 volt. Kalau inputnya 24 volt wajib pakai resistor ini ya di ground modulnya, dan lampunya juga 24 volt juga ya kan ya, jangan sampai keliru ya. Oke, semoga bermanfaat, selamat mencoba ini, semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton ya, selamat malam mingguan ini. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.